Ya, kadang-kadang protes nih sama diri kita dulu nih. Kita menyalahkan diri kita. Ya Allah, aku tuh salah apa sih? Kayaknya aku udah baik-baik aja deh sama suami, sama anak. Terus ibadah aku juga tiap 5 waktu aku selalu laksanakan. Apa perintah Allah yang Allah suruh aku laksanakan? Tapi kok aku dapat ujiannya kayak gini? Kok yang lain enggak? Terus, jadi kita jangan menyalahkan diri kita. Ya, berarti Allah tuh sedang sayang sama kita. Kita tuh ditegur sama Allah supaya lebih dekat. Yang lain nih yang gak dapat ujian belum tentu, Bu. Ya enggak? Ya. Ya, berat. Bukan berarti juga ya Allah saya dapat ujian berat, enggak. Minta bimbingan sama Allah, minta tuntunan sama Allah. Berarti barangkali ada yang kurang di dalam diri kita nih, Bu. Jadi Allah kasih ujian supaya apa? Supaya dekat sama Allah. Mintanya benar-benar sama Allah. Kalau selama ini kita mungkin sepele ya. Orang dikasih kok rezeki dari suami, anak-anak juga sehat ya. Itu kita kadang-kadang sepele loh, Bu. Ya. Jadi Allah kan maha cemburu. Ya enggak? Terima kasih sama semua, terima kasih suami ya Allah, alhamdulillah dikasih rezeki banyak. Ya kan? Ya Allah, terima kasih, alhamdulillah anak-anakku juga anak-anak soleh bisa gitu loh. Lupa bersyukur sama Allah bahwa itu semua dari Allah. Terus harus apa? Harus mensyukurinya dulu, terima kasihnya dulu sama apa? Sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan rezeki melalui suamiku. Engkau berikan, Kau titipkan anak-anak menjadi anak yang soleh. Nah, jadi kita bersyukurnya dulu sama Allah, bukan kepada manusianya. Walaupun itu suami kita, walaupun itu anak kita. Ya Bu ya. Aham Bu. Aham ya. Bu saja. Senyumnya manis, Masya Allah. Gimana Bu? Baik Bu, kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Jadi ada di surat Al-A'raf. Ada yang bawa Quran nggak Bu? Ya. Di surat Al-A'raf ayat 43. Ya, saya bacakan artinya aja ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kami surga ini, kepada agama ini. Dan tidaklah kami memperoleh petunjuk sekiranya Allah tidak memberi petunjuk kepada kami. Jadi segala sesuatunya itu adalah atas petunjuk. Ya, jelas Bu di ayatnya. Insyaallah ya. Jadi segala sesuatunya kita mensyukuri dulu. Segala nikmat itu datangnya dari Allah. Ya. Nah, ketika kita sudah merasa diri kita bersyukur, menikmati apa yang Allah berikan, masalah-masalah yang berat itu jadi ringan. Ya. Ketika masalah berat apapun, hati kita tuh udah lapang, sudah lega, itu petunjuk dari Allah, Bu. Ya, enggak lagi kita harus bergerak dengan teriak, enggak lagi kita harus mencari seseorang untuk meluangkan apa yang kita rasakan, tetapi yang kita rasakan itu ketenangan. Nah, itulah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu dulu ya Bu ya. Sisanya makan depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bahagia ya, karena ketika datang terdengar suara apa tadi? Pas nyampe, ibu-ibu baca apa? Al-Fatihah ya, alhamdulillah. Jadi itu surat pembuka dan menjadi satu rukun ya. Nah, coba kalau di dalam sholat ya, kalau nggak baca Al-Fatihah berarti nggak sah. Nah, sekarang ibu-ibu bisa lihat ketulisan itu deh ya, sama-sama kita lihat dari kejauhan. Pertama ya, itu urutannya Umi dijadiin satu-satu ayat ya, satu baris.
dari satu ayat. Terakhir aja ada sambungannya. Ya, kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama sebutin. Dengan, bi itu artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Segala puji lillahi bagi Allah Rabbil alamin. Rob itu pemelihara ya, seluruh alam. Jadi yang memelihara seluruh alam ini adalah Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Tadi sudah di atas, artinya apa? Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Artinya yang menguasai, yang memiliki ya, menguasai ya hari yaumi hari hari akhir atau hari pembalasan. Jadi kita baca Al-Fatihah, kita sudah membayangkan juga bahwa kita hidup tidak sampai di dunia saja. Ya, nantinya kita akan masuk ke dalam kubur. Udah pasti ya. Di sini paling tua usianya berapa nih yang udah pernah meninggal dengar kabar? Paling banter 100. Ya, 100 kan? Berarti sesudah itu juga nggak ada yang kuat. 100 juga udah sakit ya. Ada udah lumpuh ya, ada udah ini, jadi nggak bisa. Jadi intinya kita akan melewati itu ya, akan masuk ke dalam kubur, kemudian kita akan kembali kepada Allah. Itu adalah sesuatu yang pasti. Jadi Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi apapun yang kita lakukan saat ini, kalau misalnya nih ibu-ibu nih udah buatin sarapan, terus udah gitu kata suami asin, nggak usah baper ya, nggak apa-apa, nanti dibuatin lagi gitu ya. Nggak usah terlalu sedih banget, karena kenapa? Nanti Allah yang di akhirat nanti, saat kita di akhirat nanti, Allah balas kebaikan ibu. Nah, harus yakin itu ya, harus yakin ya. Jadi nggak akan kecewa. Kurang garam, suruh ngambil garam lagi Bu. Ada potek kurang garam, tambahin garam lagi. Iya, nggak apa-apa. Tapi kan ada juga yang nggak begitu ya, diomongin mewek. Enggak ya. Kurang garam, diambil garam. Emang tambahin aja Royco. Kan udah asin ditambahin Royco, makin asin. Oh iya. Iya, betul. Bagus ya. Berarti apa? Di sini kita harus ada keyakinan bahwa kita di dunia nggak lama. Nanti kita akan mendapatkan segala balasannya itu. Begini Bu. Ya, gimana? Ini makan yang asin amat, udah nggak mau jadi makan. Mungkin bisa jadi gini ya, udah bagus gue masakin ya. Karena begitu Bu. Nggak jadi makan, baju udah dihabisin sama suami ya. Iya. Ya, mulai sekarang kan ibu-ibu di sini udah ketemu belum nama kelompoknya apa nih? Pengajian ini udah ada namanya belum? Udah. Apa tuh? Apa? Majelis Taklim Istiqomah. Alhamdulillah. Biar istiqomah ya. Amin ya. Jadi ibu-ibu di sini ya, ibu-ibu Majelis Taklim Istiqomah mulai saat ini sadar gitu ya, bahwa di dunia ini kita nggak lama ya. Karena kita nggak lama ya, makanya kita jangan, kalau sedih boleh, tapi jangan berlama-lama. Kalau gembira juga boleh, tapi juga jangan terlalu berlebihan. Oke ya, itu ya Maliki Yaumiddin. Kemudian itu Iyaka, artinya Iyaka, coba ikut Iyaka, artinya hanya kepada engkau. Hanya kepada engkau-nya siapa? Allah. Nah, na'budu, kami menyembah ya. Wa iyyaka, dan hanya kepada engkau ya Allah nasta'in, kami memohon pertolongan.
Jadi kalau begitu urutannya yang duluan mana? Na'budu apa nasta'in? Na'budu artinya sholat dulu. Ya, kalau mau minta tolong sholat dulu. Nggak bisa sholat mengenai kasih tolong sama Allah. Ya iya, urutannya yang benar itu hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Ambil air wudhu itu kalau ada masalah apa-apa itu jangan buru-buru minta tolong. Kita mau begitu ya. Ada masalah buru-buru ke tetangga. Curhat gitu ya. Iya, ya. Jadi sekarang udah tahu ya. Padahal setiap hari baca Al-Fatihah, tapi lupa. Iya kan? Karena nggak tahu artinya, jadi pelaksanaannya jadi terbalik. Nah, kita mah ya kalau ada masalah langsung ke tetangga, ada masalah nih begini gini. Begitu udah bocor baru ya Allah ya Rabbi gitu ya, baru balik. Nah sekarang udah paham ya artinya itu urutannya tuh. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Jadi sholat dulu. Nanti sholatnya kita belajar di sini pelan-pelan ya. Nggak ditolong sama tetangga Bu ya. Iya, ini dulu sholat dulu, minta tolong sama Allah. Ya, mulai sekarang ya. Jangan buru-buru ya kalau misalnya ada masalah buru-buru ngomong sama teman atau nelpon. Ntar kalau tetangganya yang nyurakin yang gede-gede. Status sekarang mah Bu. Kenapa? Sekarang mah status. Status ya. Oh. Dan pengen ada yang Istri balas. ya. Giliran. Kalau status itu bentuknya adalah mengajak, boleh. Ya kan? Jadi nida itu kan mengajak ya. Sore nanti kita dari pagi nih ngasih taunya, teman-teman sore nanti kita ada pengajian majelis taklim istiqomah nih. Nah, kalau yang kira-kira bajunya belum udah dijemur belum diangkat, buru-buru diangkat. Jadi nanti kalau lagi ngaji ya, begitu agak udah gelap gitu gelisah. Soalnya jemurannya belum diangkat. Jadi status boleh ya, tapi statusnya itu ngajak teman. Status boleh, statusnya itu yang baik-baik. Bila perlu nanti Al-Fatihahnya dibuka lagi. Nah, kemudian ditulis lagi artinya tadi gitu ya. Buat status hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Terus kata tetangga, awas loh yang minta tolong sama gue. Kalau saya jatuh nggak ditolongin sama Suruh minta tolong sama Allah gitu ya. ditolongin sama Ya Allah. kan, gitu. Jadi ayat itu sifat penolong ya Allah. Ayat Al-Quran itu tidak untuk dimain-mainin gitu ya. Tapi itulah kalau misalnya dia punya keyakinan pasti Allah akan tolong. Itu ya. Berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Tunjukilah ya Allah jalan yang lurus. Kira-kira ikut pengajian begini nih, ikut majelis taklim istiqomah, ini jalan yang lurus apa bengkok? Jadi kalau kita udah tahu ini udah minta nih, kita mah kadang-kadang ya, kita mau ngomong gitu ya, ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Tapi karena kagak ngerti artinya gini, pengajian majelis enggak hari ini gue mau libur aja. Ya. Namanya cuma. Nah. Saya kasih aja buru-buru ayo ngaji. Wah hebat, masya Allah, tabarakallah. Nah begitu hebat ya. Iya. Gitu. Nah makanya berdoa dulu habis sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ngaji itu lurus karena nanti Allah berikan syafaat. Amin. Di sini kita belajar Quran. Amin. Ya kan, nanti belajar Quran, belajar sholat. Jadi kan dibilang kalau misalnya di dalam kalau sholatmu itu baik, maka urusan yang lainnya itu akan baik. Nah, tapi kalau sholatnya nggak benar, urusan yang lain pun juga jadi nggak benar. Jadi nanti kita akan belajar tentang sholat. Salah satunya Al-Fatihah ini. Jadi kalau kita baca doang,
Bismillahirrahmanirrahim, tapi pikirannya itu kunci di mana ya. Nah, aku lagi baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan ya, giliran misalnya gini, pas ayat nih, ihdinas siratal mustaqim tuh kan, yang debt collector udah datang lagi gitu. Nagih itu kayaknya yang ngetok pintu tuh si itu tuh gitu. Ini lagi kredit. Itu kayak Tini deh lagi. Padahal lagi baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, nanti pelan-pelan kita belajar tuh karena ngerti artinya, jadi tenang gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim, dalam hati kita teh, tunjukilah ya Allah jalan yang lurus. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim, coba. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ghairil dan bukan ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang engkau murkai dan bukan orang-orang yang sesat. Itu teman setiap hari kita baca begitu ya. Tapi kita masuk ke dalam orang-orang yang dimurkai. Nauzubillah min zalik ya. Allah kan nggak suka kalau misalnya kita bohong, udah janji, udah gitu tapi dia nggak tepati. Ya kan, dibilang nih, janji ya jangan ngomongin ke yang lain ya. Bocor. Padahal manusia aja nggak suka kan, berarti Allah murka. Nah, gitu. Berarti, nah kalau udah terjadi istighfar, ayo astagfirullahaladzim. Dan ingat loh, kalau bertaubat sama Allah mah enak banget. Ya Allah, ampunilah aku, gitu kan ya. Terimalah taubatku. Tapi coba deh, kalau misalnya ibu-ibu ada salah sama Bunita, kagak berhenti sampai di situ, harus ketemu sama Bunita. Bunita mohon maaf ya, kata Bunita, emang salah apa? Pokoknya saya mau minta maaf aja gitu loh. Padahal habis ngomongin Bunita. Kita mau nggak tahu. Ya kan Bunita kagak tahu, daripada ibu sekarang kan baca Al-Fatihah lagi kalau mau sholat, udah ngerti bacaannya kan. Nah, udah mengerti, ya Allah, saya maunya menjadi hamba yang di engkau sayang, jangan engkau murka. Jadi kalau sama manusia mah kudu lunasin tuh. Nah, ya, kalau sama Allah mah mungkin kita masih bisa minta maaf, minta ampun. Tapi kalau sama manusia, makanya hati-hati kalau sama manusia. Gengsi ya? Memaafkan juga susah, diminta maaf, apa lu salah, gue nggak maafin sampai ketemu lebaran berikutnya. Sorry ya, gitu. Kalau dia sampai meninggal dunia nggak minta maaf gimana Bu? Ya, kitanya memaafkan. Oh kitanya yang memaafkan ya. Karena kalau kita memaafkan, nanti sampai di akhirat salah kita sama Allah diampuni. Allah aja bisa ngampun. Iya, itu ya. Ya, alhamdulillah. Ya, dari Umir ini masuk gitu dulu aja tuh Al-Fatihah. Tapi nanti diingat-ingat pas baca. Nanti minggu depan nggak apa-apa diulang lagi. Jadi nanti begitu ya. Jadi baca Al-Fatihah nggak cukup baca Al-Fatihah aja, tapi Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah gitu nih, berubah ya. Kalau tadi baca Al-Fatihahnya begitu aja. Bunita besok temenin teman-teman kalau baca Al-Fatihahnya pakai arti. Jadi kalau lama-lama dibaca orang bilang gini, ya bilang lancar kaji karena diulang terus, jadi masuk dalam pikirannya, ya memorinya ya, pada inget kan. Jadi kalau misalnya kira-kira tadi itu aduh kayaknya suntuk banget gitu ya, pusing banget, ingat minta tolong sama Allah. Buru-buru diambil air wudhu. Kalau habis memarah nih, gitu ya, ambil wudhu, terus ingat ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya ambil wudhu buru-buru deh, gelar sejadah, kemudian sholat 2 rakaat, minta ampun, kemudian minta sama Allah. Ya. Oke, dari Umi segitu dulu, lanjut lagi Bu di apa nih program pekanannya seperti apa, silakan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Umi Reni, terima kasih ya. Jadi gitu ya Bu ya. Mulai paham ya Al-Fatihah ya. Jadi berikut artinya ya. Jadi kita minta tolong dulu sama Allah ya. Pekan depan ya. Baik, nanti kita juga belajar Bu, belajar sholat ya, gerakan sholat kan. Kalau selama gini sholat Allahu Akbar gitu kan. Nah kita coba nanti ada kajiannya ya nanti ya, gimana sih sholatnya, tumaninanya seperti apa, supaya sholatnya kita itu diterima sama Allah. Amin. Ya Bu ya. Yakin nggak kalau ibu selama ini melakukan sholat diterima sama Allah? Kenapa nggak yakin? Hah? Yakin nggak? Bu, walaupun buru-buru tapi kita paham dengan artinya, dengan sesuai tumaninanya, insya Allah ya, yakin aja. Ya yakin. Urusan Allah lah diterima atau tidaknya. Yang penting kan kita sudah berusaha ya menunaikan tugas kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, 2 ya Bu, tadi dapat materinya ya. Dari saya apa tadi? Apa tadi ayo? Apa? Berlapang dada, menerima ketetapan Allah. Dipraktekin ya? Kalau dengar bisik-bisik tetangga, bisik-bisik tetangga, tahu kan bisik-bisik tetangga kan? Nah, mulai Bu dengan lapang dada gitu loh, nggak perlu marah-marah, nggak perlu gimana-gimana. Tadi ngomongin gini, langsung kan? Nah ini mulai ya senyumin ya, istighfar juga gitu loh, ya bahagiakan hatinya ya Bu ya, ketika mendengar berita walaupun itu tidak menyenangkan. Yang kedua tadi materi dari Umi Reni apa? Surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca ya. Tapi kita belum paham artinya ya. Nah, baru hari ini paham. Kenapa sih nggak dari dulu Bu Reni ya, Umi Reni gitu ya, bocorin tuh artinya jadi kita paham. Ya, hari ini paham, insya Allah dipraktekin ya Bu ya. Gampang kan? Kayaknya mau diulang coba. Bareng-bareng ya. Dari basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Minta atau memohon boleh? Boleh, minta juga. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat kepadanya ya, karena itu kan alaihim, atas mereka ya. Nanti dilihat di terjemahannya biar satu. Dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan yang sesat ya. Ya. Kalau lagi kita bermasalah, iya karena dua iya karena stain itu kita benar-benar
minta mohon sama Allah ya, karena hanya pada Allah lah kita memohon pertolongan dan hanya pada Allah lah kita menyembah. Itu boleh Bu pada saatnya kita. Jadi yakinkan diri kita bahwa hanya Allah lah yang memberikan pertolongan kepada kita ya. Baik, barangkali itu materi yang saya sampaikan dengan Bu Reni. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Buat kita semua, dan mudah-mudahan juga Allah legakan hati kita, Allah lapangkan dada kita. Ya. Kemudian Allah berikan kemudahan semua yang apa kita hadapi ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk farmasi ya Bu ya. Kita mulai baca Iqra ya Ibu-ibu ya. Silakan. Ayo. Makanya hidup juga anugerah. Hidup ini anugerah. Masih lanjut. Kayaknya pengen main konser ya. Boleh sekali-kali ya. Apa yang Gimana cara? Ikrong, bawa mau nyanyi Ikrong. Insya Allah ya. Boleh yang udah bawa ikro boleh maju ya. Bagaimana caranya? Sama meja ya.